Warga dikejutkan dengan kemunculan sosok pocong di teras warga, Gang Benteng Cakung, Jakarta Timur hingga viral. Diduga ini merupakan modus pencurian untuk menakut-nakuti agar warga tidak keluar rumah sehingga pelaku leluasa melakukan aksinya. Warga mengakui jika isu ini sempat membuat panik. Namun, saat dilakukan cross-check dengan melihat rekaman CCTV di lokasi, tidak ditemukan adanya penampakan dan diduga foto tersebut hoaks dan editan AI. Ada nggak ya? Isu kemunculan pocong juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Salah satunya di Jalan Al-Ikhlas, Jati Jajar, di mana warga mengaku sempat melihat sosok pocong duduk di depan rumah warga. Warga mengaku takut dengan teror pocong ini lantaran diduga sebagai modus baru aksi kriminalitas. Sementara di kawasan Kelurahan Tumenggung, Lamongan, Jawa Timur, isu serupa juga meresahkan hingga beredar viral di berbagai grup percakapan warga. Video yang merekam sosok putih di sebuah gang permukiman warga memicu berbagai isu dan kepanikan. Polisi pun turun tangan dan mengamankan 2 orang pelajar yang ternyata menjadi sosok berpakaian putih tersebut. Kedua remaja, MAB dan MMA, mengaku membuat video hanya bercanda untuk menakut-nakuti temannya. Kain putih yang digunakan pun hanyalah sarung berwarna putih. Keduanya lalu diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat tertipu wedding organizer. Selain gedung belum lunas dibayar, resepsi terpaksa digelar tanpa makanan. Parah banget nih saudara gue kena korban. Viral di media sosial, janur kuning yang terpasang menandakan acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Namun acara resepsi yang seharusnya penuh dengan segala hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Diduga pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer bodong marwah catering service. Tak ada catering layaknya acara resepsi. Korban disebut sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer. Namun hingga 1 hari jelang resepsi, pihak wedding organizer diduga lepas tanggung jawab dan kabur. Mustika Asari, salah satu petugas keamanan Islamic Center Bekasi, membenarkan dugaan penipuan yang terjadi kepada pasangan pengantin tersebut. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak, ya. Katanya yang nggak ada cateringnya. Oh, catering. Buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya marwah. Nah di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan wedding organizer ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Waspadalah dalam memilih skincare, karena bukannya menjadi cantik, Anda malah jadi korban kosmetik ilegal mengandung zat merkuri yang berbahaya. Sebuah gudang dan rumah produksi yang membuat skincare ilegal digerebek polisi di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Seluruh produk dijual secara online sehingga sulit dilacak. Polisi menggerebek rumah produksi pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan berawal dari penangkapan 3 pelaku, R, SA, dan MAR, di lokasi pengiriman kosmetik ilegal. Dengan mengamankan 3 karung paket kosmetik siap edar. Polisi lalu mengembangkan kasus dan mengamankan pelaku NS. Seluruh pelaku mengaku belajar memproduksi kosmetik secara otodidak, belajar dari internet. Selain tanpa izin BPOM, kosmetik juga mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan kulit. Pelaku NS mengaku bisa meraup omset hingga 50 juta rupiah per bulan sejak tahun 2024. Sementara pelaku SA memperoleh omset 21 juta rupiah per bulan melalui penjualan online.
Ditipit Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Saudara NS dan Saudara SA, selaku pemilik usaha sekaligus distributor produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan mengandung bahan berbahaya jenis merkuri dengan merek Lavia, Viana, Heti, Low Glow, Low Skin, dan Friska. Hingga kini polisi masih mendalami jaringan distribusi lain yang terhubung dengan pelaku, serta peredaran kosmetik ilegal serupa di sejumlah daerah. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel hari ini menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa. Noel sebelumnya dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Selain itu, jaksa juga menuntut Noel dengan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 90 hari. Fakta persidangan izin kami. Baik dalam konstruksi peristiwa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang pledoi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer, sudah bergabung dengan kami rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya, selamat sore, Salam. Bagaimana perkembangan sidang pledoi Noel? Apa saja poin penting yang disampaikan dalam pledoinya? Ya, Nadia dan juga pemirsa, baru saja sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Immanuel Ebenezer atau Noel selaku mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan dugaan kasus pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3. Ini sudah selesai dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana tadi dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 11 siang hingga hampir pukul 5 sore hari ini, artinya selama kurang lebih 6 jam persidangan ini berlangsung, memang ada sejumlah poin menarik yang disampaikan oleh Noel dalam persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di sidang kali ini, di mana tadi Noel menyebut bahwa praktik kutip-pengutip dana non-teknis ini disebut sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga September 2024. Artinya ini sudah berhenti sebelum Noel ini menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi dalam pledoi juga disebut bahwa fakta persidangan terkait dengan aliran dana non-teknis ini mengalir ke pihak lain sebelum Noel menjabat. Salah satunya adalah ke pesantren, dana ke pesantren milik Ida Fauzia selaku mantan Menteri Ketenagakerjaan periode sebelumnya, di mana ini tadi juga dibenarkan dalam persidangan seperti dari kesaksian dari para saksi di persidangan, kemudian juga ada dari keterangan terdakwa, kemudian juga dari percakapan WhatsApp yang ditampilkan di persidangan. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa inti dari isi dari pledoi yang disampaikan oleh Noel adalah terkait dengan bagaimana dirinya ini membersamai dari kaum buruh maupun juga kaum pekerja termarginalkan yang selama Noel ini menjabat kurang lebih selama 10 bulan lamanya, ini Noel turut membantu dari para pekerja yang termarginalkan maupun juga terpinggirkan begitu untuk bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi juga langsung disampaikan terkait dengan replik ataupun juga tanggapan dari pledoi yang disampaikan oleh terdakwa, di mana tadi jaksa penuntut umum menanggapi dari pledoi terdakwa bahwa menyebut bahwa dari isi pledoi yang disampaikan ini merupakan asumsi belaka yang disampaikan oleh Noel. Namun ini langsung dibantah juga terkait dengan adanya duplik ataupun juga tanggapan dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi, di mana dari pihak pengacara maupun juga dari pihak Noel sendiri sebagai terdakwa ini menyebut bahwa dirinya ini tidak membenarkan dari adanya pernyataan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan melihat dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan lamanya ini, memang dari semua saksi persidangan ini tidak menyebut satupun terkait dengan adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening dari Immanuel Ebenezer atau Noel. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa sidang nantinya akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dengan agenda sidang putusan. Artinya
nantinya ini sidang putusan menjadi langkah akhir bagaimana nantinya untuk hasil dari persidangan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4-5 bulan lamanya ini, apakah nantinya majelis hakim ini akan mengabulkan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Noel dengan 5 tahun penjara dan juga denda kurang lebih 250 juta rupiah, atau nantinya hukuman akan jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Nanti kita akan saksikan secara bersama terkait dengan sidang putusan yang akan berlangsung pada hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang. Nadia. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di wilayahnya. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah menjelaskan jalan mana yang rusak, pembawa acara memotong perkataannya dengan pertanyaan, "Jalan yang di mana? Jalan yang di mana? Jalan depan rumahnya." Netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. Apa pesan-pesannya untuk pemerintah provinsi? Tentunya juga di sini ada Pak Gubernur nih, dan juga forum koordinasi nih. Ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Pangdam, banyak di sana, 22 Pak temen Pangdam. bunga ya ada. Ayo, pada langgut semuanya coba. Mau pesan apa? Mau yang disampaikan. Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Dari Palangkaraya ke Muara Tewe. Yang di mananya? Yang di mana? Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya. Jalan lintas Kalimantan. Oh, lintas Kalimantan. Yang mana? Berarti Pak Bupati harus ya. jelas dong yang mana. Ya. Kalau